Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi juga, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Sehat-sehat Alhamdulillah ya? sehat dan baik-baik Alhamdulillah. saja. Alhamdulillah sehat. Oke, oke. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama terlebih dahulu supaya pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Oke, kita lanjutkan lagi. Bu Vika akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang Bu Vika panggil namanya, nanti silakan mic-nya dinyalakan. Yang pertama, Ahmad Dava Wardana. Hadir, Bu. Oke. Ini Aditama. Hadir, Bu. Hafiz Muntako. Hadir, Bu. Ya, Mutia Zusrifa. Hadir, Bu. Oke, semua hari ini sehat-sehat ya, nggak ada yang sakit? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Berarti siap mengikuti pelajaran hari ini ya. Anak-anak sekalian, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang nutrisi pada bahan makanan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana makanan-makanan yang kamu konsumsi itu dicerna dalam tubuh kamu. Sudah siap ya belajar bersama ya? Sudah. Oke, lebih bersemangat lagi, kita akan yel-yel dulu. 1, 2, 3. Tepuk ita. Mutia. Ingin tahu? Dini. Pasti coba. Oke. Dian. Aku bisa. Oke. Siapa lagi yang sudah sarapan? Saya, Bu. Ya. Pakai apa, Intan? Pakai sayur sama nasi. Oh ya, oke. Nah, anak-anak, kira-kira kalau kalian sudah makan itu, apa yang akan terjadi pada makanan yang kamu makan? Ada yang tahu? Tadi Intan makan pakai sayur. Oh ya, Mutia. Gimana, Mutia? Tersebut mengalami pencernaan. Pencernaan, oke. Java, coba gambar yang sebelah kanan itu gambar apa? Yang bapak-bapak lagi makan daging ayam, Bu. Oh, terus satunya yang sebelah kanan. Anak-anak sedang mengonsumsi sayuran. Sayuran, oke. Nah, nih tadi ada seorang pria makan daging ayam utuh. Apakah setelah masuk ke tubuh tetap seperti ini, tetap ayam, sayuran tetap sayuran? Sudah. Nah, sudah hancur. Oh iya, sudah hancur. Nah, kira-kira apa yang terjadi pada makanan ini? Kok tadi Dava apa ya bilang sudah hancur? Apa yang terjadi berarti pada makanan yang kamu makan? Karena sudah dikunyah di mulut, lalu dihancurkan lagi di lambung, Bu. Oke, pintar, sip. Jadi makin penasaran ya, itu nanti yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelumnya Bu Vika akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mengelompokkan organ-organ pencernaan manusia dan kelenjar pencernaan manusia. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan dapat menganalisis keterkaitan struktur organ pencernaan dan fungsinya. Yang ketiga, menjelaskan fungsi enzim pencernaan manusia. Yang keempat, menganalisis proses pencernaan dalam tubuh manusia. Dan yang kelima, menyelidiki proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Begitu ya, anak. Penilaian pada pembelajaran kali ini ada 3. Yang pertama, penilaian sikap, yaitu sikap kalian selama proses pembelajaran berlangsung akan Bu Vika nilai baik keaktifan, kehadiran, maupun sikap sopan santunnya. Kemudian penilaian yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Di akhir pembelajaran nanti, Bu Vika akan memberikan soal yang harus kalian kerjakan, jadi perhatikan baik-baik pembelajaran kali ini.
Yang ketiga, penilaian keterampilan. Ini nanti ada tugas mandiri untuk praktikum di rumah kalian masing-masing. Nah, nanti penilaiannya kalian kirim foto atau video ke Bu Vika. Begitu ya, anak-anak. Pertanyaan apa yang dapat kalian sampaikan berkaitan dengan gambar ini? Coba silahkan, siapa yang mau menyampaikan? Termasuk organ apakah itu? Oke, yang lain coba. Ada lagi nggak? Apa manfaat organ tersebut? Oke, bagus sekali. Ya, untuk menjawab tadi pertanyaan-pertanyaan dari kalian, kita akan melakukan pengamatan dengan LKPD. Yang ini LKPD-nya. Nah, LKPD 3 ya, dipastikan tidak salah. Terus kegiatannya, coba kita lihat. Kalian silahkan nanti amati gambar yang ada pada LKPD, kemudian isi tabel dari pengamatan yang sudah kalian lakukan, kemudian nanti ada pertanyaan. Yang terakhir silahkan disimpulkan. Begitu ya. Ya, Bu. Oke. Kemudian kalian bisa mengkaji literatur juga dari modul sistem pencernaan manusia yang sudah Bu Vika kirim. Di sini ada linknya. Ini modulnya. Nanti bisa dibuka di bagian organ-organ pencernaan. Ini di halaman 20. Nanti bisa kalian baca dari halaman 20 dan seterusnya untuk referensi dalam mengerjakan LKPD. Gitu ya. Ini. Oke. Bu Vika putarkan videonya, kalian amati. Proses pencernaan makanan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat bantu pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Selanjutnya, makanan akan didorong ke dalam kerongkongan pada saat proses penelanan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Jangan lupa untuk menulis pengamatan kalian pada tabel pengamatan. Dan silakan masing-masing beraktivitas untuk mengerjakan LKPD. Bu Vika beri waktu 10 menit, cukup ya? Cukup, Bu. Oke, silahkan. Hafif? Ada kesulitan tidak, Hafif? Tidak, Bu. Oke, silahkan Tidak, dilanjut. Iya, silahkan dilanjutkan. Siapa yang mau presentasi dulu yang tabel pertama? Sahil, sudah siap? Siap, Bu. Ya, silahkan share screen dulu untuk yang tabel pengamatan organ atau kelenjar pencernaan dan fungsinya. Mulut Ya, menghaluskan makanan, oke, lanjut. kerongkongan dan mendorong halus ke dalam lambung. Lambung mencerna makanan. Pankreas memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut. Hati untuk menetralisir racun. Ya, sekalian saja nanti yang lain biar menanggapi. Semua Sahil. Empedu menyimpan getah empedu. Usus halus menyerap sari-sari makanan. Usus besar mengatur kadar air pada sisa makanan. Anus mengeluarkan gas-gas yang berbau disebut tinja atau feses. Ya, silakan dibacakan Intan. Mulut, enzim yang dihasilkan enzim amilase berfungsi memecah molekul amilum menjadi molekul maltosa. Ya. Lambung asam klorida, asam peksin, dan enzim renin membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Usus halus, enzim lipase, enzim amilase, enzim tripsin. Ya, silakan. Dijawab, Dev.
Nomor 3. Sebutkan urutan saluran organ pencernaan. Urutan saluran organ pencernaan dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Ya, yang terakhir, nomor 4. Jelaskan secara ringkas proses pencernaan makanan dimulai dari mulut sampai makanan dikeluarkan. Ya, silahkan dijawab. Makanan masuk ke dalam mulut dicerna secara mekanik dengan gigi dan secara kimiawi dengan enzim amilase yang dihasilkan oleh kelenjar air liur. Ya, lanjut. Kemudian makanan yang telah dihaluskan di dalam mulut dimasukkan ke dalam kerongkongan yang kemudian didorong menuju lambung dengan gerak peristaltik. Di dalam lambung juga terjadi pencernaan secara mekanik oleh otot-otot lambung dan kimiawi oleh enzim yang dihasilkan oleh lambung. Kemudian makanan diserap sari-sarinya di dalam usus halus, lalu diserap airnya di dalam usus besar. Lalu feses dikeluarkan melalui anus. Ya, bagus sekali. Ya, untuk kesimpulannya Dini. Ya, bisa dibacakan. Silahkan Dini, mikrofonnya dinyalakan. Kesimpulan, Ya. sistem pencernaan merupakan sistem yang memproses, mengubah makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan juga akan memecah molekul makanan yang menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Ya. Oke, nah dari pembahasan kita tadi sampai kamu mengerjakan LKPD sudah selesai tadi, adakah yang masih ingin ditanyakan? Tidak. Sudah jelas semua? Jelas. Oke, Sudah bagus semuanya. Kalau sudah jelas, mari kita lihat. Bu Vita akan putar video dulu supaya kalian lebih jelas lagi. Sistem pencernaan makanan adalah suatu proses mengubah makanan dari ukuran yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus. Sistem pencernaan makanan juga dapat diartikan suatu proses memecah molekul makanan yang kompleks menjadi yang lebih sederhana menggunakan bantuan enzim-enzim dan organ-organ pencernaan. Adapun organ-organ pada sistem pencernaan yaitu mulut, kafum oris, rongga mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung atau ventriculus, usus besar atau kolon, usus kecil atau intestinum, rektum, dan anus. Organ-organ yang membantu dalam sistem pencernaan yaitu kelenjar ludah yang terdapat pada kafum oris, hati, dan pankreas. Oke, gimana anak-anak setelah melihat video tadi? Sudah lebih jelas tentang materi kita hari ini? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah jelas, mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita hari ini. Coba silahkan siapa yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Ya, Sahil, mikrofonnya dibuka, silahkan. Organ yang mencerna makanan meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Dan organ pencernaan tambahan meliputi hati, kantung, empedu, dan pankreas. Organ pencernaan yang menghasilkan enzim antara lain kelenjar air ludah, lambung, usus halus, serta pankreas. Oke, jadi tadi apa saja organ pencernaan manusia? Secara urut tadi ada apa saja? Dibuka coba mikrofonnya. Mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, rektum, anus, dan anus. Ya, bisa kita simpulkan lagi bahwa setiap organ pencernaan
manusia itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Tidak ada organ yang bisa berperan sebagai pengganti karena sudah mempunyai fungsi masing-masing. Jadi, semua organ pencernaan makanan kamu itu harus dalam keadaan fit agar pencernaan dapat dilakukan dengan secara optimal. Caranya bagaimana? Jadi salah satu caranya adalah kalian harus memperhatikan makanan yang kalian konsumsi. Harus benar-benar mengandung gizi atau nutrisi yang seimbang. Gitu ya anak-anak ya? Sudah jelas ya? Oke, sip. Kalau sudah jelas semua, sekarang saatnya Bu Vika berikan soal, kuis atau evaluasi untuk mengukur pemahaman kalian pada pembelajaran hari ini. Nah, silakan kalian klik linknya, kemudian dikerjakan. Ya, itu beri waktu, silakan dikerjakan dahulu. Baik, kalau sudah, mari kita lanjutkan lagi. Nah, ini untuk tugas mandiri kamu di rumah. Jadi silakan kalian lakukan pengamatan di rumah, kemudian pertanyaannya dijawab. Jangan lupa mengambil dokumentasi, baik berupa foto ataupun video, nanti dikirimkan ke Bu Vika. Begitu ya? Jelas ya anak-anak ya? Kelas. Terima kasih atas partisipasi kalian pada pembelajaran hari ini. Semuanya good, bagus sekali. Kalian persiapkan untuk pembelajaran berikutnya, itu dipelajari gangguan pada sistem pencernaan manusia. Gitu ya, Bu. Semangat, jaga kesehatan. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi kalian. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke.